بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah salah satu solat sunnah yang Allah firmankan langsung dalam Al-Quran. Dan ini bukan hanya dalam masalah anjurannya saja, namun juga dalam keutamaannya. Bahkan keutamaan dan manfaat solat tahajud ini bukan hanya dijelaskan dalam Al-Quran saja, namun juga ada banyak hadis yang menjelaskan tentang manfaat dan juga keutamaan solat tahajud, seperti akan diberikan kedudukan yang terpuji dan dimudahkan dalam segala urusannya. Namun dari sekian banyak manfaat dan juga keutamaan solat tahajud, ternyata ada beberapa larangan yang mesti kita perhatikan dalam melaksanakan sholat tahajud. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 7 larangan dalam sholat tahajud yang jarang diketahui oleh banyak orang. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Dan sholat ini memiliki kemuliaan yang khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Namun ternyata ada 7 larangan yang mesti dihindari di saat kita mengerjakan sholat tahajud. Karena dengan melakukan salah satu dari 7 larangan ini, maka berarti ia telah menyalahi sunnah dan bisa mengurangi serta menghilangkan pahala dari keutamaan sholat tahajud tersebut. Lalu apa saja 7 larangan dalam sholat tahajud tersebut? Berikut ini 7 larangan dalam sholat tahajud. Larangan yang pertama yaitu mengerjakan sholat tahajud dan kemudian meninggalkannya. Maka jika seseorang yang dulunya rajin mengerjakan sholat tahajud, namun kemudian ia meninggalkannya dan ia hanya melakukan sholat tahajud di saat ia sedang susah saja, serta ketika ia sedang mendapatkan masalah saja, seperti saat terhimpit hutang atau sedang dirundung duka. Dan berbeda di saat ia sedang dalam kondisi senang dan juga bahagia, ia lupa dan meninggalkan sholat tahajud tersebut. Padahal melakukan sholat tahajud dengan cara seperti ini itu sudah mendapatkan kritikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam, namun sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholat tahajud tidak hanya dianjurkan dilakukan di saat sedang susah saja atau di saat tertimpa masalah saja, namun di saat kita sedang lapang pun ibadah sholat tahajud mesti tetap dilaksanakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu susah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang yang mengerjakan sholat tahajud di saat sedang susah saja, itu termasuk salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan beliau pernah berkata mengenai Abdullah bin Umar, karena beliau rajin mengerjakan sholat malam, Rasulullah pun berkata, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Sehingga setelah dikatakan seperti itu oleh Rasulullah, Abdullah bin Umar pun tidak pernah lagi tidur di waktu malam terkecuali sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian larangan yang kedua yaitu menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat saja. Karena meskipun malam Jumat merupakan malam yang sangat istimewa, namun menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja itu termasuk amalan yang sangat makruh untuk dilakukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian menghususkan malam Jumat dari malam-malam yang lainnya dengan mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka agar terhindar dari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat saja, sebaiknya kita menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa makruh hukumnya menghususkan malam Jumat dengan sholat qiyamul lail. Di dalam kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, untuk menghilangkan kemakruhan tersebut maka dianjurkan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya, namun lebih baiknya lagi jika dilakukan secara istiqomah setiap hari. Kemudian larangan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud di saat keadaan ngantuk berat. Maka jika seseorang mengantuk berat, maka sebaiknya hentikan atau tunda terlebih dahulu melaksanakan sholat tahajudnya dengan cara melakukan tidur sejenak sampai rasa ngantuknya hilang dan tubuh telah kembali menjadi fit. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menegur Sayyidah Zainab yang terus memaksakan diri melaksanakan sholat malam meski dalam keadaan mengantuk. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan kemudian beliau melihat sebuah tali yang dibentangkan. Lalu beliau pun bertanya, "Apa ini wahai para sahabat?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat dalam waktu yang lama hingga ia merasa kelelahan, maka ia akan bersandar dengan tali tersebut." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lepaskanlah tali tersebut, sholatlah kalian semua ketika dalam keadaan segar, dan jika kalian kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena dengan memaksakan melakukan sholat dalam kondisi mengantuk itu sangatlah dilarang, karena bisa memberatkan dan bahkan menghilangkan kehusuan serta bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Kemudian larangan yang keempat yaitu melakukan sholat tahajud semalaman setiap hari. Meskipun sholat tahajud sangat dianjurkan diamalkan setiap malam, namun bukan berarti meski dengan cara yang bisa memberatkan dirinya. Karena memberatkan diri dalam sebuah amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan seseorang sangat dilarang melakukan hal tersebut, sebagaimana Rasulullah telah memberikan sebuah peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, namun aku kadang berpuasa dan kadang tidak, aku mengerjakan sholat malam dan kadang juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Maka siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk dari golonganku." Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula aku melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan."
Maka oleh karena itu dalam melaksanakan sholat tahajud tidak diperbolehkan berlebihan hingga bisa memberatkan dirinya yang mungkin pada akhirnya akan terputus di tengah jalan. Kemudian larangan yang kelima yaitu sholat tahajud dengan tujuan untuk mengejar dunia. Karena niat ibadah yang tercampur dengan hasrat mendapatkan dunia, maka hal itu dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu mengerjakan sholat malam, maka janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka niat dalam mengerjakan sholat tahajud meski murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak ada larangan untuk berdoa apapun kepada Allah saat beribadah, namun lebih baiknya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak hanya meminta perkara duniawi saja, namun juga meminta kebaikan di akhirat kelak. Kemudian larangan yang keenam yaitu sholat tahajud namun meninggalkan kewajiban yang lainnya. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan juga bertanggung jawab kepada keluarga dan juga kewajiban dalam bekerja. Sehingga jika seseorang terlalu sibuk dalam beribadah semalaman sehingga ia mengabaikan tanggung jawab kepada keluarganya, maka perilaku seperti ini tidak dibenarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Mengerjakan sholat tahajud memang sangat dianjurkan, namun ibadah tersebut tidak boleh mengganggu kewajiban yang lainnya. Kemudian larangan yang ketujuh yaitu sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan juga riya. Karena sesungguhnya sholat tahajud merupakan salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya, sehingga banyak orang yang bangun di malam hari karena ingin dipuji oleh orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peringatan larangan dalam ibadah sholat tahajud ini bertujuan sebagai upaya untuk menjaga niat yang ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat ria dan sombong dalam amal itu merupakan penyakit hati yang bisa merusak keikhlasan dalam beribadah serta merusak pahala ibadah kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 7 larangan dalam sholat tahajud yang mesti kita ketahui agar ibadah sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.